PPK-nya juga sudah ada, jadi kita mulainya dari akun PPK aja dulu ya, karena kan mereka yang jadi ujung tombaknya untuk pembuatan realisasinya, laporan pertanggungjawabannya. Jadi mohon izin saya nanti di sini langsung pinjam akunnya dari PPK Bambang Lipuro ya. Tadi izin pinjam dulu buat contoh. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke aplikasi, izinkan saya dulu untuk mendetailkan apa itu latar belakang dari pembuatan aplikasi Sitab. Yang pertama itu untuk memudahkan Satker dalam memonitor penggunaan dan pengelolaan keuangan serta penyampaian pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran penyelenggara ad hoc secara real time. Yang kedua adalah memudahkan penyampaian pelaporan untuk penyelenggara ad hoc yang terkendala pada kondisi geografisnya. Serta yang ketiga adalah membantu penyelenggara ad hoc dalam membuat laporan pertanggungjawaban. Jadi di sini kalau untuk aplikasi Sitab sendiri adalah web based, jadi nanti bisa menggunakan aplikasi web browser dari Google Chrome, Mozilla Firefox ataupun dari Microsoft Edge dan lain-lain. Bisa masuk ke alamat sitab.kpu.go.id. Nanti karena dari beberapa kabupaten kota juga sudah membuat akunnya, nanti jadi Bapak Ibu PPK bisa masuk ke akunnya masing-masing. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Oh Pak Sekretari, gimana? Yang mengusulkan pencatatan membuat ini Iya. Ya, saya izin sebentar untuk masuk ke akunnya dulu ya. Mungkin Bapak Ibu yang di sini bisa mencoba untuk mengikuti dengan login dengan akun yang lain, mungkin bisa mengikuti. Ini user PPK ya Mas Yusuf? Ini user PPK kan? Ya. User PPK. Mungkin Bapak sini kan sudah punya user masing-masing PPK-nya, bisa apa? Iya, biar double, bisa biar double ada backup di sini gitu. Mungkin yang udah bawa laptop bisa join dengan PPK yang lain. Kalau yang contoh kan ini Bantul ya Pak, Bambang Lipuro ya Mas. Iya. Bantul Bambang Lipuro, mungkin Bantul selain Bambang Lipuro bisa dicoba. Begitu juga dengan kabupaten kota yang lain bisa nyoba masuk ke login ke user PPK-nya masing-masing. Monggo Mas lanjut. Oke, baik. Di sini kalau untuk akun PPK itu adalah tingkat 3 ya, Bapak Ibu. Nanti kalau untuk tingkat PPS-nya nanti ada di tingkat 4. Jadi untuk PPK dan PPS sebenarnya sama fiturnya ya. Dia terdiri dari dashboard, bukti penerimaan, realisasi, dan penandatanganan.
Mungkin untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu PPK, nanti untuk pertama kali mungkin ada yang baru buka, saya ini ya step-stepnya dari awal. Kalau udah buka melalui akunnya, di sini langsung aja ke menu penandatanganan. Klik yang LPJ PPK PPS. Nah, di sini kan masih kosong ya, belum ada isinya. Nah, di sini tambah baru di pojok kanan yang warna biru, pilih tambah baru. Nah, di sini kalau untuk misalnya untuk PPK berarti kelurahannya nanti dikosongin aja, langsung dia jabatannya PPK. Lalu nanti di sini tulis nama ketuanya siapa, NIP-nya kalau ada, lalu nama sekretarisnya siapa, lalu NIP sekretarisnya kalau ada juga. Lalu nanti disimpan. Ini menu penandatanganan ini kenapa saya step di awal, karena nanti untuk penandatanganan dokumen-dokumen itu biar nama Bapak Ibu udah tercantum di dalamnya. Lalu kalau udah nanti disimpan, nanti dia akan tersimpan di menu penandatanganan. Kalau misalnya ada perubahan, nanti bisa diedit Bapak Ibu di sini di action. Di sini nanti kalau udah ada di sini bisa diisi ada edit. Jadi kalau misalnya ada perubahan nama atau ada perubahan NIP nanti bisa diubah di situ. Saya rasa nggak ada masalah ya kalau untuk penambahan nama dan NIP. Bisa lanjut ke bukti penerimaan. Nah, di sini ada contohnya nih bagus. Untuk yang Bambang Lipuro, di sini kan ada izin saya nanya dulu nih. Untuk Jogja sendiri ada rapelan nggak pembayarannya? Atau memang udah dari Januari udah dibayar semua? Yang rapelan biasanya yang awal bulan. Biasanya bulan Maret sih rapelan semuanya. Maret. Nah, di sini saya lihat masih ada Januari dan Februari. Jadi gini, kalau memangnya ada rapelan, jadi semuanya pencatatan di bulan yang bersangkutan. Misalnya rapelan dibayarkan pada bulan Maret. Berarti nanti yang Januari dan Februari nggak apa-apa dibiarkan kosong. Jadi mulainya dari bulan Maret. Jadi nanti bulan Maret memang lebih besar. Jadi semuanya nanti dibayarkan di bulan Maret. Jadi disesuaikan memang dengan real pembayaran pada saat itu. Jadi nanti ini dikoreksi lagi ya Bapak Ibu dari Bantul. Nah di sini Bapak Ibu untuk PPK sebenarnya di menu ini, di menu di menu bukti penerimaan ini kita ada fitur di sini adalah di menu actionnya itu ada unduh. Nah, di sini ada unduh bukti penerimaannya. Di sini sebenarnya untuk yang menandatangani terlebih dahulu adalah pejabat pembuat komitmen di KPU Kabupaten Kota beserta bendahara KPU Kabupaten Kota. Jadi mereka nanti tanda tangan dulu, lalu upload melalui akunnya, lalu nanti PPK Panitia Pemilihan Kecamatan di sini nanti sudah terdownload di sini sudah ada tanda tangan dari mereka, dari PPK dan bendaharanya. Jadi sebenarnya seperti itu. Tapi kalau melihat dari situasi wilayah di DI Yogyakarta ini kan masih terjangkau ya. Saya rasa wilayahnya nggak terlalu pada jauh-jauh. Mungkin nanti bisa aja dari KPU Kabupaten Kota langsung tanda tangan langsung 3 gitu. Dari bendahara, PPK-nya juga dan sekretaris PPK atau PPS-nya. Jadi nanti dari akun PPK dan PPS nggak perlu tanda tangan ulang lagi. Jadi nanti cukup mungkin sudah ada bukti penerimaannya, sudah diisi, udah ditandatanganin oleh ketiga orang tersebut. Jadi nanti dari KPU Kabupaten Kota tinggal mengunggahnya yang sudah ada 3 tanda tangan. Di sini kita bikin format seperti ini tadinya untuk beberapa wilayah yang memang jauh kurang terjangkau ya. Kalau harus datang ke kantor mungkin memerlukan biaya, jadi kita untuk biasanya untuk KPU Kabupaten Kotanya yang tanda tangan duluan bendahara sama PPK-nya, baru nanti yang akun di PPK atau PPS baru mengunduh yang udah tanda tangan dan dia tanda tangan di sini lalu mengunggahnya. Nah kalau untuk Yogyakarta saya rasa nanti bisa langsung tiga-tiganya langsung tanda tangan, jadi bisa langsung ke menu realisasinya aja nanti. Untuk yang akun PPK dan PPS ya. Nah di sini realisasi
inti dari PPK itu adalah di menu realisasi. Di sini ada dua, yaitu input realisasi dan SPTJB, DN04 serta lampiran. Kita pertama yang kita lakukan adalah menginput realisasi dan SPTJB. Di sini masih kosong Bapak Ibu. Saya lihat juga memang beberapa airdrop untuk keseluruhannya di Yogyakarta masih kosong ya. Mungkin masih belajar itu tadi ya. Nah, di sini untuk pertama kali adalah bikin tambah baru pada tombol biru di sini. Nah, di sini untuk PPK Bambang Lipuro, di sini adalah ada realisasinya untuk PPK dan tenaga administrasi. Jadi untuk akun PPK, dia mengisinya ada dua, untuk PPK dan tenaga administrasi. Jadi kalau pilih PPK, misalnya ini untuk bulan sekarang ya, misalnya September. Di sini nanti dia ada 3 akun. Ada belanja bahan, belanja honor, dan belanja barang non operasional lainnya. Kalau untuk tenaga administrasi, di sini dia hanya ada 1, karena dia memang hanya untuk honornya saja. Nanti dari Bapak Ibu PPK nanti mengisi untuk 2 ya, untuk PPK dan tenaga administrasi. Saya contohkan untuk yang PPK dulu ya. Di sini karena ada 3 akun, pilih salah satu dulu, belanja bahan misalnya. Misalnya ada belanja bahan 500.000. Belanja bahannya apa? Bisa diketikkan di sini deskripsinya. Misalnya belanja ATK. Lalu di sini ada unggah file. Unggah filenya itu sebenarnya apa aja? Jadi unggah file di sini itu berdasarkan akunnya ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya di sini kan akunnya adalah belanja bahan. Jadi akun yang file yang diunggah ini adalah bukti kwitansi dan nota pembayaran serta bukti-bukti lainnya. Jadi buktinya itu biasanya kalau ada bukti dukungnya, misalnya kayak foto pembelian ATK-nya, misalnya beli kertas, beli pulpen, alat tulis lainnya, biasanya kalau habis belanja kan kita foto dulu sebagai bukti. Nah itu dijadikan satu file dengan kwitansi dan nota pembeliannya. Jadi nanti dimasukkan di sini lalu pencet simpan. Nanti kalau udah belanja bahan, lanjut lagi kita ke honor output kegiatan. Kalau honor output kegiatan itu, kalau honor kan udah jelas ya Bapak Ibu. Dia ada nominatifnya di DN07, formatnya udah ada. Nanti tinggal masukin aja filenya yang format DN07 itu. Kalau honor kan udah jelas ya, itunya bayarannya berapa, misalnya di sini 10 juta. Nanti file buktinya adalah nominatifnya. Lalu kalau untuk yang satu lagi belanja barang non operasional lainnya, misalnya di sini ada 1.500.000. Di sini misalnya bantuan transport. Nah, di sini filenya yang dilampirkan adalah surat tugasnya. Surat tugas dari Bapak Ibu, terus juga bukti penyelesaian tugasnya, serta foto dokumentasinya. Nanti dimasukkan di situ semua, nanti disimpan. Lalu kalau udah disimpan, nanti di sini akan muncul 3 nih di sini. Izin deh saya tambahin 1 ya, buat contoh aja ya. Nanti dihapus lagi ya. Oh ya, file yang dilampirkan itu dapat berupa gambar atau PDF ya. Gambarnya formatnya JPEG atau JPG. Maksimal filenya 25 MB. Nah, di sini kan tersimpan tuh, ada notifikasi warna hijau. Nah, Bapak Ibu, misalnya di sini mau diedit nih, ada salah, sebenarnya bukan 500.000, ternyata cuma 300.000. Nah, bisa diedit di menu action tadi.
Lalu ganti di sini 300.000. Lalu disimpan. Oh, filenya belum. Nah, di sini actionnya itu cuma ada menu edit. Jadi Bapak Ibu kalau salah gimana mau dihapusnya? Kalau mau dihapus bisa melalui KPU Kabupaten Kota. Kenapa kita menu hapusnya adanya di KPU Kabupaten Kota? Supaya Bapak Ibu melakukan penginputannya nggak asal-asalan, supaya diperhatikan juga caranya ya. Jadi nggak asal input aja gitu. Nanti biar kalau ada yang mesti dihapus, itu menghubunginya ke KPU Kabupaten Kota untuk dihapus. Gitu. Nah, kalau di sini misalnya udah semua dimasukkan 3 akun tadi, bisa buat SPTJB-nya Bapak Ibu di sini yang sebelah pojok kanan plus buat SPTJB. Nah, di sini misalnya bulan September. Di sini ada DN04 beserta lampirannya. Bisa diklik lihat dulu. Nah, di sini tadi kan nama, makanya tadi pertama saya bilang harus menginput nama ketua dan sekretarisnya supaya nanti di sini udah muncul nama dan NIP-nya. Begitu. Nanti di sini misalnya ada untuk September sebesar 500.000 nilainya tadi untuk ATK. Terus misalnya sisanya berapa? Nanti di sini kan tertera tuh 18.800.000. Di sini nanti ada nama untuk ditandatanganin. Nanti di sini bisa unduh PDF lalu diprint dan ditandatanganin. Lalu untuk lampirannya bisa lihat di sini. Di sini kan tadi baru ngisi yang belanja bahan ya 500.000. Nah di sini udah otomatis dia nanti tinggal di-print dan ditandatanganin. Setelah di-print dan ditandatanganin bagaimana proses selanjutnya? Proses selanjutnya masuk ke menu realisasi, lalu pilih menu lampiran. Lalu masuk ke tambah. Nah, di sini jenis lampirannya kan masih ada 4 nih. Jadi untuk akun PPK dan PPS, dia hanya mengisi pada menu pada lampiran SPTJB. Jadi nanti yang untuk laporan realisasi dan rekap realisasi itu diisi oleh KPU Kabupaten Kota. Jadi Bapak Ibu PPK jangan ngisi yang laporan dan rekap. Jadi cukup yang SPTJB aja. Pilih SPTJB lalu tadi misalnya bulan September. Lalu pilih filenya. Filenya yang mana? Bapak Ibu kan tadi ada 2 tuh, DN04 dan lampirannya. Nanti 2 lembar itu dijadikan 1 file. Jadi SPTJB itu terdiri dari 2 halaman. Yang halaman depan dan lampirannya. Jadi nanti beberapa kesalahan dari Bapak Ibu PPK dan PPS itu biasanya dia lembaran pertama isi di SPTJB, lembaran keduanya masuk ke laporan realisasi. Jadi saya kasih info, jadi sebenarnya untuk SPTJB itu terdiri dari 2 halaman langsung, jadi nggak kepisah kayak gitu. Jadi untuk PPK dan PPS hanya isi SPTJB. Untuk laporan dan rekap diisinya oleh KPU Kabupaten Kota. Nah, untuk akun PPK dan PPS sih hanya sampai di situ aja. Karena dia cuma input realisasinya aja kan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu PPK dan PPS di sini punya BKU atau file lainnya, itu bisa dimasukkan di sini di lain-lain. Kalau memang ada seperti itu, bukti-bukti lainnya boleh dimasukkan ke situ. Kalau untuk akun PPK itu boleh kita lanjut lagi ke akun kabupatennya atau gimana? Oh, oke, segera Mas. Mungkin langsung saja brainstorm. Mungkin ada beberapa yang bertanya-tanya di sini. Gimana? Iya, atau yang dari PPK-nya mau langsung tanya cara pengisiannya, ada permasalahan atau apa, boleh ditanyakan. Silakan. Oke, baik. Mungkin dari Bapak Ibu di sini kan sudah bertanya tentang user. Soalnya kami beberapa waktu yang lalu juga sudah bertanya ke kami terkait dengan ini. Nah, mungkin monggo Bapak Ibu yang di Kabupaten Kota maupun yang di PPK kalau ada yang ingin ditanyakan
langsung saja terkait dengan yang user di PPK. Untuk PPS-nya sama persis ya Mas ya? Sama persis. Oke, jadi tadi kalau kami rangkum tuh inputnya pertama ngisi penandatangan semua. Setelah selesai tambah penerimaan. Terus kemudian setelah penerimaan selesai baru kita input realisasi. Yang pertama input yang akun belanja-belanja berakun, terus kemudian bikin SPTJB-nya dan kemudian upload ya Mas, upload untuk SPTJB-nya yang sudah dicetak atau dibuat lah seperti itu. Nah, monggo Bapak Ibu teman yang lain yang ditanyakan. Mohon maaf Bapak, badhe nyun preso dari Panjatan, Kulon Progo. Oh nggih, monggo Pak dari Kapanewon Panjatan PPK Kecamatan Kabupaten Kulon Progo. Monggo silahkan Pak. Oke. Terima kasih Bapak terkait dengan aplikasi yang baru nggih Sitap. Berkaitan dengan tadi untuk lampiran itu yang diunggah itu kan termasuk nanti ada bukti kwitansi nggih. Artinya kwitansi yang untuk apa namanya? Nota selain nota itu. Nah, untuk kwitansi itu apakah kita membuat sendiri manual? Kalau kemarin yang di si akad itu kan sudah masuk di si akad terus langsung kwitansi bisa keluar gitu. Nah, kalau di sini apakah nanti kwitansi buat secara manual atau pripun gitu kira-kira? Itu yang berkaitan dengan kwitansinya. Pilih mekaten Bapak termasuk juga surat tugas. Nah, surat tugas itu apakah itu juga membuatnya manual atau nanti juga dari aplikasi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Adminipun sinten Pak? Tadi dari Johan Pak. Adminnya sinten nama dari Johan. Oh, Johan Pak. Dari Panjatan. Panjatan Kulon Progo nggih. Nggih. Oh ya, oke. Baik. Jadi ada pertanyaan Mas terkait dengan kwitansi ya. Sebelum ke sana mungkin saya awali dulu. Tadi kan berarti yang diupload itu kalau yang di Mas itu SPTJB ya. Kalau bukti-buktinya itu diupload nggak dari mulai kwitansi, nota, terus kemudian misalkan rapat ada undangan, daftar hadir itu juga diupload nggak Mas? Atau hanya cukup SPTJB seperti yang Mas tunjukkan tadi? Kalau sebelum bikin SPTJB itu kan ada proses input realisasinya, ya, dia kan per akun. Oh. Jadi nanti inputnya di sana tadi ya? Iya. Oh, jadi nanti di sini kan tadi di realisasi ini kan nanti masuk input realisasi dokumen di input di situ ya. Ya, lalu tambah baru ini. Nah, di sini kan nanti ada yang itu ya. Ini untuk yang PPK ya. Nah, di sini kan ada 3 akun. Misalnya untuk belanja bahan. Nah, kan saya tadi udah bilang kalau untuk realisasi dia itu harus diisi per akun. Jadi enggak keseluruhan gitu. Jadi di sini misalnya untuk belanja bahan dia kan ada ATK atau belanja snack rapat kayak gitu kan. Boleh dijadiin satu atau per transaksi dia boleh. Itu nanti kita ini lagi ke KPU Kabupaten Kota masing-masing. Terserah karena kan yang memeriksa nanti KPU Kabupaten Kotanya. Boleh 1 bulan langsung dalam 1 akun atau per transaksi itu nanti kita serahkan ke KPU Kabupaten Kotanya. Lalu nanti di sini misalnya kan tadi belanja bahan. Misalnya ada belanja snack rapat atau belanja ATK kayak tadi kan gitu. Kwitansinya ini yang nggak mungkin kan kita bikin sendiri, tapi kan ini dari penyedianya gitu. Jadi kalau beli ATK ya dari toko ATK, bukan dari kita sendiri kayak gitu. Beli snack rapat ya dari toko snacknya kayak gitu. Jadi ditulis di situ. Nah, yang dilampirkan adalah yaitu bukti pembeliannya, PC-nya ya Mas ya. Kwitansinya kayak gitu, nota pembeliannya dan juga foto dari misalnya ATK atau snack itu difoto kan nanti sebagai bukti dukungnya gitu. Kalau untuk tadi kan kalau di sini ada belanja non operasional lainnya untuk bantuan transport, berarti file yang di-input adalah surat tugas, konfirmasinya dia dan foto dokumentasinya juga kan, kayak gitu. Jadi nanti per akun. Tapi di sini saya juga mau menambahkan karena kan aplikasi ini juga diluncurkannya baru bulan Juli ya,
pas kita rakernis itu. Jadi nanti untuk bulan yang sebelumnya dari Juli ke belakang itu mereka kan biasanya udah ngumpulin dalam satu bundel ya. Ya, kita kasih dispensasi. Jadi nggak apa-apa. Misalnya di sini untuk belanja bahannya. Tapi file yang dimasukkan itu yang LPG dalam satu bulan itu nggak apa-apa. Jadi nggak dipisah. Tapi untuk yang Juli ke sebelumnya, kalau untuk setelah itu harus dipisah satu akun. Gitu. Berarti misalkan Mas, dalam belanja bahan kan ada ATK dan rapat ya. Misalkan itu kan mungkin hal berbeda. ATK pun mungkin beberapa kali, rapat pun mungkin beberapa kali. Itu boleh bisa digabung berarti ya? Selama 25 megabyte itu atau gimana? Iya, boleh. Dan uraian di deskripsi kan misalkan kita ada pembelian 2 kali ATK, itu berarti di deskripsi dituliskan 2 kali pembelian itu. Boleh ditulis tanggalnya berapa. Tanggal berapa, terus kemudian misalkan kwitansi pembelian rapat tanggal 17 September, terus kemudian ada lagi kwitansi pembelian konsumsi rapat tanggal 20 September gitu. Digabung nggak apa ya Mas? Yang penting ada deskripsi jelasnya dan untuk uploadnya maksimal 20 megabyte seperti itu. Itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nah itu tadi saya bilang saya serahin lagi ke KPU Kabupaten Kotanya. Ya, lebih gampang meriksa per transaksi atau mau langsung dalam satu akun untuk 1 bulan. Kita terserahkan aja. Oke, siap. Baik. Begitu Pak Johan dari Panjatan Kulon Progo, kesimpulannya untuk kwitansi memang di sini tidak diakomodir jika memang penyedia tidak bisa pakai kwitansi yang dari si akad seperti itu tetap harus ada dan itu bikinnya manual tidak lewat sitab ya. Kalau misalkan diakomodir lewat si akad monggo bikin lewat si akad atau manual. Tapi kalau saya pengalaman sejauh ini kayaknya sudah nyaman ya dengan si akad. Jadi nanti mungkin bisa di-input untuk transaksi BKO dan sebagainya, pembukuannya pakai si akad, kemudian keluar kwitansi dan sebagainya, nanti bisa di-upload di sini. Mungkin seperti itu. Pengatakan Pak Johan dari Kabupaten Panjatan. Mungkin yang lain, monggo ada yang ditanyakan untuk user PPK. Kalau nggak ada mungkin saya izin bertanya mewakili juga. Jadi untuk input realisasi ini apakah menunggu inputan dari kabupaten kota terkait dengan penyalurannya? Yang apakah kita PPK nginput penerimaan itu juga otomatis bisa ngisi ini apa harus nunggu dari penyaluran di input kabupaten kota dulu Mas? Ya karena gini, karena kalau untuk akun PPK dan PPS dia kan ada kalau sudah disalurkan akan terlihat di sini secara otomatis di bukti penerimaan. Nah di sini kita lihat bukti penerimanya sudah sampai Oktober malah. Nah di sini nanti bisa dilihat sama mereka di sini kan bisa diunduh. Oke. Nah di sini kan untuk bulan ini dia belanja bahannya berapa, honornya berapa, dan non operasionalnya berapa. Jadi mereka tetap berpatokan pada ini. Jadi belanja bahannya kalau udah dikasih 1,5 nggak boleh lebih dari 1,5 makanya walaupun nanti di sini dia misalnya non operasional lainnya cuma kepake 400 tapi dia mau pakai di belanja bahannya 1,6 walaupun masih ada uangnya tapi itu kan nggak boleh. Jadi harus tetap berpatokan pada setiap tetap pada rencana penyalurannya. Oke. Gitu. Kenapa kita bilang kayak gitu? Lalu nanti karena kalau buat SPTJB mereka harus ada pagunya. Iya, jadi makanya nanti KPU Kabupaten Kota setelah ini kita masuk untuk ininya ya, untuk cara penginputannya seperti apa, biar nanti PPK dan PPS-nya juga bisa nginputnya dengan gampang. Oke, baik. Berarti inputannya sesuai dengan per penyaluran ya Mas ya untuk yang di input. Oke, per akunnya. Baik. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Oh, ada di chat. Coba mungkin bisa ditunjukkan. Mohon maaf kami dari Gudean bertanya. Oke, baik. Ini pertanyaan ke kami ini Mas. Ini ke kami ini. Dari Gudean nggih. Baik, yang kami jawab sekalian, mungkin juga ada yang pertanyaan yang lain terkait dengan tadi sudah disampaikan di depan oleh Pak Sekretaris
pas pembukaan tadi bahwa kita sebelum sitap nyuwun sewu Pak Di, kita sudah ada duluan pakai si akad, dipakai dari bulan Maret, ya dari bulan Maret sudah kita pakai, dan teman-teman edok bisa sudah menggunakan itu, kemudian muncul sitap. Yang ingin kami sampaikan di sini, yang jelas sitap ini wajib Bapak Ibu, wajib diinput, wajib diisi. Nanti PPK dan BPS koordinasi, kolaborasi dengan teman-teman KPU Kabupaten Kota terkait dengan pengisian, penginputannya. Kemudian untuk ini untuk yang sitap ya. Kemudian yang si akad, memang sejauh ini si akad kan kami desain waktu awal kan membuat pertanggungjawaban dari mulai transaksi sampai dengan input SPJ-nya seperti itu. Nah, jika emang dirasa itu masih membantu dan kami harap itu masih dipakai ya, karena kan cetak form-form dan sebagainya kan kami si akad sudah bisa dan teman-teman sudah mempraktekannya menggunakan sampai dengan saat ini. Nah, jika itu masih membantu, kami harap masih bisa dipakai. Kemudian hasil dari si akad itu kita upload ya, kita upload ke Sitap. Ya, ke Sitap yang nanti pelaksanaannya nanti Bapak Ibu dari PPK khususnya dan BPS nanti koordinasi dengan masing-masing kabupaten kotanya terkait dengan penginputannya seperti itu. Jadi apakah Sitap dan si akad dipakai? Harapan kami iya, dua-duanya masih bisa dipakai terkait dengan proses pertanggungjawaban keuangannya. Yang jelas yang diutamakan di sini adalah Sitapnya untuk selalu diupdate. Kemudian untuk proses pembuatan pertanggungjawabannya, kami harap masih menggunakan si akad seperti itu. Pengapan dari Gudian nggih. Jadi sudah apa? Oh, harus dapat di MyCloud SPJ-nya. Kopinya. Oh, ini teknis Mas. Ini teknis di lapangan masing-masing kabupaten kota ini yang yang kebijakannya di kabupaten kota. Apakah di backup dulu di MyCloud ataupun Google Drive, monggo. Yang jelas nanti itu muaranya adalah di Sitap ini. Seperti itu. Saya tekankan sekali lagi, si akad dipakai untuk proses pembuatan pertanggungjawabannya. Kemudian untuk pelaporan dan penguploadan dan sebagainya, pelaporannya kita memakai Sitap seperti itu. Untuk upload di SPJ di si akad, ya kami kembalikan lagi, membantu enggak di kabupaten kota untuk membantu uploadan di Sitap. Kalau enggak, kerepotan misalkan double job, ya enggak usah. Yang penting ada proses pembuatan pertanggungjawabannya itu lewat si akad, kemudian pelaporannya uploadnya lewat Sitap seperti itu. Begitu Mas, mungkin kita lanjut ke user kabupaten kota, nanti pertanyaan bisa dilanjut ke belakang. Monggo kami persilakan Mas. Baik, terima kasih. Saya lanjut untuk akun KPU Kabupaten Kota ya. Kalau untuk KPU Kabupaten Kota di sini agak lama nih, karena banyak yang harus dijelaskan. Jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan ya, supaya nanti nggak bertanya berulang-ulang. Sama sekalian dibuka mengenai akunnya kalau buat itu. Ya boleh. Izin saya pinjam akunnya Kota Jogja ya, buat contoh. Nah, di sini dia menunya lebih banyak. Kalau untuk KPU Kabupaten Kota ada dashboard, pengguna, penandatangan, daftar pagu, penyaluran, bukti penerimaan, dan realisasi. Nah, sama kayak tadi, tapi di sini bedanya adalah pengguna. Kalau dilihat dari Jogja ini saya lihat kemarin ngecek udah semuanya ya Bapak Ibu ya, udah bikin semua akun kan. Ininya juga nggak terlalu banyak kayaknya. Kalau untuk wilayah DIY beberapa udah oke. Di sini saya ulang aja ya buat refreshing, mungkin buat biar mengingat lagi. Kalau cara membuat akun itu tambah baru, di sini pilih provinsinya, lalu pilih kabupaten kotanya. Di sini kan Kota Jogja, lalu di sini kecamatannya Danorejan misalnya. Kalau untuk bikin PPK langsung diisi perannya, kelurahannya dikosongin. Nah, di sini ada panitia pemilihan kecamatan. Kalau bikin PPS, di sini pilih kelurahannya apa. Nah, di sini nanti muncul PPS. Nama akunnya apa,
Di sini misalnya PPS Bausasran, lalu nama lengkapnya di sini misalnya depannya PPS, lalu nama belakangnya nama kelurahannya kayak gitu. Nah, email di sini wajib Bapak Ibu. Jadi nanti setiap akun itu emailnya berbeda ya. Nggak boleh ada yang sama karena nanti itu bisa untuk loginnya dia. Jadi misalnya kalau PPK atau PPS-nya belum punya akun, belum punya email, nggak apa-apa pakai fake aja. Misalnya PPS bausasran@gmail.com nggak apa-apa, dimasukin aja. Lalu nomor teleponnya berapa, lalu di sini akun banknya. Di sini pakainya bank apa? BRI. Oh, ada dua ya. Ya. Di sini nanti akun banknya untuk misalnya untuk Mandiri, terus nomor rekeningnya berapa? Kata sandi harus ada huruf besar, huruf kecil, dan angka. Nah, itu kombinasinya nanti terserah Bapak Ibu mau seperti apa. Kita kembalikan lagi ke satker masing-masing. Nanti juga bisa kalau misalnya ternyata lupa nih sandinya, nanti Bapak Ibu bisa ubah nanti di menu sini di pengguna. Nah, di sini kan sebelah kanannya ada action. Nah, di sini bisa edit atau ubah sandi, bisa delete juga. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya lupa sandi, bisa ubah sandi. Atau misalnya ada perubahan apa, bisa diedit. Nah, kalau menu pengguna saya rasa nggak ada masalah, semuanya udah bikin. Lalu selanjutnya adalah ke menu penandatanganan. Menu penandatanganan di sini masuk ke LPJ Satker, Satuan Kerja. Nah, di sini Kota Jogja udah buat ya, kita lihat. Nah, di sini nama KPA-nya siapa, NIP-nya berapa, nanti boleh diisi nomor teleponnya atau enggak. PPK-nya namanya siapa, NIP-nya, nomor telepon, di sini bendaharanya, NIP-nya, serta telepon, dan alamat. Nah, di sini kalau misalnya ada perubahan nih, misalnya bendaharanya ganti, boleh nanti diganti, terus pencet ubah. Jadi kalau menu penandatanganan sama aja. Atau kalau mau bantu nih misalnya untuk nama-nama PPK dan PPS-nya di sini boleh tambah baru untuk nama PPK dan PPS-nya tadi untuk ketua dan sekretarisnya. Boleh dibantu juga. Nah, di sini untuk selanjutnya setelah penandatanganan kita masuk ke daftar pagu. Bapak Ibu di sini pengisian daftar pagu itu adalah pagu selama 1 tahun ya. Jadi sebenarnya cukup isi sekali kalau memang belum ada revisi. Kalau ada revisi nanti diubah lagi. Jadi caranya pencet tambah pagu. Nah, di sini pilih PPK mana atau PPS mana kalau PPS. Nah, di sini pilih penyalurannya PPS atau Pantarli. Nah, di sini akunnya pilih. Ada 3 akun. Misalnya belanja bahan atau yang gampang misalnya honor dulu deh. Honor. Nah, honor ini adalah honor ini kan contohnya PPS ya. PPS Bausasran. Berarti ini adalah honor mereka selama 1 tahun yang PPS-nya. Jadi misalnya 100 juta pagu awalnya. Nah, belum ada revisi. Kalau belum ada revisi, pagu revisinya disamain sama pagu awalnya. Nah, nanti pencet simpan. Lalu nanya kalau ada revisi bagaimana Pak? Kalau ada revisi ya di pagu revisinya yang diganti. Misalnya jadi 150. Nanti tinggal pencet simpan. Jadi pagu awal ini nggak berubah. Tetap pagu awal yang dari awal tahun itu. Jadi yang dirubah nanti kalau ada revisi ya pagu revisinya aja. Nah, jadi intinya kalau untuk pagu sebenarnya isinya cukup sekali kalau nggak ada revisi ya. Kalau ada revisi nanti diubah lagi. Jadi setiap akun ini adalah untuk 1 tahun di PPS Bausasran. Kalau untuk PPK ya nanti untuk 1 tahun PPK-nya berapa? Biasanya kan kalau di
RKA itu masih gelondongan ya. Jadi nanti Bapak Ibu di ini aja disusun untuk 1 tahunnya ini untuk per kecamatan ini berapa. Nanti jadi dibuat pagunya seperti itu. Nah, kalau udah buat pagu, kita masuk ke rencana penyaluran. Di sini sama seperti pagu, tapi dia bedanya adalah dibuat setiap bulan. Kalau rencana penyaluran di sini, dia dibuatnya di awal bulan ya. Jadi misalnya untuk PPS, di sini ada akunnya misalnya belanja bahan. Di sini boleh diisi uraian rencana belanjanya, boleh dilewat. Di sini misalnya untuk bulan September ya. Misalnya jumlahnya 500.000. Nah, nanti tinggal pencet simpan. Jadi nanti misalnya untuk belanja bahan di PPS Bau Sasran bulan September ini sejumlah 500.000. Tapi ternyata selama misalnya bulan selanjutnya sama nih, misalnya Oktober, November, Desember, ini boleh langsung diklik di sini. Jadi enggak input satu-satu kalau mau sekalian gitu. Kalau misalnya tiap bulannya sama 500.000, boleh di sini bulannya langsung diklik banyak. Nah, nanti disimpan. Nanti tinggal ditambahin lagi. Belanja honornya berapa dia bulan ini. Nanti ditambahin untuk seluruh PPK dan PPS-nya. Kayak gitu. Jadi ini yang dibuat tiap bulan adalah rencana penyalurannya. Kalau pagu tadi cukup 1 tahun aja. Untuk 1 tahun. Lalu setelah membuat rencana penyaluran, sebenarnya pekerjaan di KPU Kabupaten Kota itu udah selesai. Cukup sampai rencana penyaluran. Sampai di situ sebenarnya, tapi ada tugas tambahannya. Oh ya, tapi setelah penyaluran itu jangan lupa ya bikin bukti penerimaan tadi. Yang bukti penerimaan, misalnya untuk penerejan tadi. Nah, di sini bukti penerimaan kan kalau untuk Yogyakarta saya rasa karena wilayahnya deket ya nggak masalah kalau langsung tanda tangan dengan Sekretaris PPK dan PPS-nya. Jadi nanti Bapak Ibu di Kabupaten Kota kalau filenya itu udah ditanda tanganin seluruhnya, bisa langsung aja diunggah di sini. Pilih unggah, lalu pilih filenya tadi yang udah ditanda tanganin, lalu disimpan. Jadi nanti PPK dan PPS nggak perlu ke akunnya mereka untuk tanda tangan lagi. Jadi PPK dan PPS-nya nanti cukup ke menu realisasinya aja. Gitu. Nah, kalau untuk bukti penerimaan kan tadi juga udah otomatis kan kalau udah membuat rencana penyaluran. Yang jadi saya bilang tugas tambahan adalah di sini, di input realisasi. Kalau input realisasi ini kan yang mengisi adalah PPK dan PPS. Jadi nanti di sini kan ada bukti file yang mereka lampirkan. Jadi makanya tadi saya bilang, Bapak Ibu mau per transaksi atau mau 1 bulan 1 akun gitu. Itu kan kita kembalikan lagi. Karena kenapa? Karena yang memeriksa adalah Bapak Ibu juga. Jadi nanti di sini ada file, nanti gambarnya bisa diklik di file itu. Jadi nanti langsung ada pop-up-nya muncul. Di situ file yang dia lampirkan, misalnya kayak tadi contohnya kan dia belanja bahan untuk pembelian ATK 500.000. Pas Bapak Ibu klik di sini filenya ternyata cuma 300.000, kan berarti nggak sesuai kan. Nah nanti Bapak Ibu hubungi PPK atau PPS-nya, konfirmasi benar 500 atau 300 gitu. Nanti baru diubah. Nah Bapak Ibu nanti di sini bisa ngapus kalau misalnya dia salah. Jadi tapi konfirmasi dulu ya, takutnya dia udah input nanti Bapak Ibu main hapus saja gitu. Nah di sini nanti bisa diedit sama mereka atau bisa minta hapus nanti kayak gitu. Nah itu tugas tambahan Bapak Ibu kan misalnya sama aja kayak sebelumnya kan memverifikasi bukti mereka pertanggungjawabannya. Kalau via aplikasi ini kan maksudnya lebih mudah ya. Jadi tinggal diklik aja kelihatan file-file buktinya kayak gitu. Nah Bapak Ibu selain itu adalah ke menu laporan DN06.
Nah, di sini DN06 mulainya dari Januari sampai September ya. Kalau misalnya untuk bulan September ini. Kalau misalnya untuk bulan Maret ya berarti dari Januari di sininya sampai Maret. Kayak gitu. Lalu pencet terapkan. Nanti di sini udah otomatis Bapak Ibu laporannya. Jadi yang penting udah ngisi pagu dan rencana penyaluran. Yang seperti saya awal bilang tadi, tugas Bapak Ibu sebenarnya cukup sampai rencana penyaluran aja. Karena di sini semuanya udah otomatis. Nah, di sini untuk akunnya ada 6867 di sini kan kelihatan tuh. Untuk honornya, lalu di sini untuk belanja bahannya dan non operasional lainnya nanti di sini udah otomatis terisi. Gitu. Sama seperti format DN09. 09 juga dia otomatis isinya. Yang penting udah isi pagu sama rencana penyalurannya. Nah, di sini. Nih, misalnya Januari sampai Maret ya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, dilihat nih jumlahnya sama Bapak Ibu. Oh, benar emang segini gitu. Udah sesuai, nggak ada kesalahan. Oke. Boleh langsung diunduh di sini kan ada pencet unduh. Nanti di sini akan otomatis dia. Memang agak lama ya. Karena dia harus membuat ininya dulu ya, format rekapan. Nah, di sini tiap PPK dan PPS-nya nanti di sini kelihatan. Nanti kalau udah sesuai, Bapak Ibu bisa langsung print lalu ditandatanganin. Nah, di sini kan udah ada namanya tuh PPK, bendahara sama KPA-nya. Nah, kalau udah di print dan ada tanda tangan untuk DN06 dan 09-nya masuk ke realisasi lagi, pilih lampiran. Nah, di sini kan masih kosong nih. Lalu pencet tambah. Nah, tadi saya bilang di sini ada 4, ada SPTJB, laporan, realisasi, rekap realisasi, sama lain-lain. Nah, Bapak Ibu, untuk KPU Kabupaten Kota isinya adalah laporan realisasi untuk DN06 dan rekap realisasi untuk DN09. Jadi SPTJB itu atau lain-lain hanya ad hoc yang isi. Jadi KPU Kabupaten Kota hanya 2, laporan dan rekap. Nah, tadi pilih kalau untuk yang DN06 laporan realisasi misalnya untuk bulan September, pilih nanti file yang udah ditandatangani masukin, simpan kayak gitu. Nah, ini yang jadi perhatian KPU provinsi ya. KPU provinsi itu karena berkewajiban untuk memeriksa DN06 dan DN09 dari KPU Kabupaten Kota di bawahnya. Jadi nanti akun provinsi ngecekin tuh DN06 dan 09-nya. Dia tiap bulannya udah tanda tangan, udah upload belum gitu. Jadi nanti kalau belum upload, tolong KPU provinsinya segera menghubungi Satker di bawahnya, mengingatkan supaya segera diinput gitu. Ya, saya rasa itu aja sih cukup kalau untuk akun KPU Kabupaten Kota ya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh silakan. Ya, monggo Bapak Ibu, teman-teman Kabupaten Kota yang ingin ditanyakan. Kemarin yang sudah mencoba-coba, Mas Bagus, urut saja dari Kabupaten Kota, silakan. Dan Mbak Dian dan teman-teman rombongan, ada yang ditanyakan, monggo. Terima kasih Pak Dian. Mohon izin Bapak Ibu pimpinan. Sebenarnya kemarin yang jadi pertamaan kami waktu nyoba ya tadi sudah dijelaskan sama Mas Surya gitu. Untuk yang tadi ada 4 lampiran itu SPTJB, realisasi dan lain-lain. Jadi untuk kemarin kita bingung di realisasi dan rekapitulasi ya itu uploadnya di BPKPPS itu seperti apa. Ternyata kan tadi dijelaskan tidak gitu. Untuk BPKPPS berarti tidak upload di menu itu gitu. Cuma cukup SPTJB dan lain-lain saja. Betul Pak Ji? Jadi gitu Mas, tadi dari kota kemarin bingung, berarti tadi harus dijelaskan untuk yang upload kan berarti cuma namanya SPTJB berarti itu aja untuk yang sur PPK ya Mas ya. Oke. Jadi memang banyak pertanyaan juga dari tempat-tempat lainnya, wilayah-wilayah lain. PPK dan PPS-nya juga pada bingung, ini ngisi
rekap sama laporannya itu gimana gitu kan. Karena kan di situ muncul juga ya. Jadi untuk ini kan kita masih mengembangkan aplikasi ini juga. Kita masih ada pengembangan. Jadi nanti memang untuk PPK dan PPS nanti kita akan hilangkan itu. Jadi yang muncul di mereka cukup SPTJB dan lain-lain itu. Gitu. Nah untuk di kabupaten kota munculnya yang laporan dan rekapnya aja. Ya, sudah terjawab ya Mas, bagus. Ya. Oke. Oh ya, saya mau menambahkan juga nih mumpung saya ingat. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang nggak keberatan nih membantu PPK PPS di bawahnya kalau untuk menginput ke dalam aplikasi Sitab. Mungkin kan Bapak Ibu udah punya ininya kan, udah punya LPJ-nya ya, bukti seluruhnya dan soft copy-nya juga mungkin udah punya. Mungkin Bapak Ibu kasihan mereka harus input dari awal kayak gitu dari bulan Maret sampai bulan Julinya. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu, tapi ada catatan. Harus pakai akunnya mereka, jangan pakai akun dari Bapak Ibu yang di KPU Kabupaten Kota ya. Harus pakai yang akun PPK dan PPS-nya. Jadi kenapa begitu? Karena kalau ngisinya pakai akun KPU Kabupaten Kota, nanti dia nggak akan terbaca di SPTJB-nya. Jadi ada beberapa kemarin mungkin niatnya membantu ya di daerah NTT itu kebanyakan kayak gitu. Dia membantu pakai akunnya dia dimasukin semuanya. Jadinya kita kasihan udah ngerjain capek-capek tapi nggak masuk gitu. Makanya saya kasih tahu kalau mau bantu ya pakai akunnya masuk ke PPK dan PPS-nya gitu. Oke, baik Mas. Jadi tadi ada clue Bapak Ibu. Tadi Kabupaten Kota juga bisa membantu kan. Tadi yang saya maksud kolaborasi tadi monggo secara teknis nanti seperti apa untuk proses penginputannya, terutama yang Juli ke belakang ya Mas ya. Itu yang banyak. Baik. Cukup dari teman-teman kota, Mas Bagus, Mbak Dian dan kawan-kawan. Oke. Berikutnya mungkin dari Gunung Kidul, monggo Mas Tio yang kemarin juga sudah banyak diskusi dengan kami dan teman-teman untuk Sitab. Terima kasih. Untuk Gunung Kidul sebenarnya tadi kita ingin dari kemarin yang menanyakan tentang pagu. Jadi apakah ini pagu istilahnya gelondongan dari awal? Karena kalau kita lihat di menu penyaluran di bagian rekap rencana, itu kan di situ ada catatan pagu per bulan. Jadi kemarin makanya Gunung Kidul kita baru beberapa yang input pagu karena kita masih bingung karena ada catatan di situ dengan catatan pagu per bulan di sebelah bagian bawah. Nah itu. Tapi jadi itu tadi ya Mas, untuk pagu kita pagu awal aja kecuali ada revisi. Jadi mungkin kalau untuk belanja bahan PPK gelondongannya berapa di RKA, kita PPK-nya ada 18, kita bagi 18 gitu aja mungkin gampangnya gitu ya Mas ya. Dari kami sekian. Oke, baik pagu Mas. Jadi pagu mungkin tadi aja. Kalau pagu mungkin gelondongannya Mas yang di RKA. Terus kemudian kalau yang per bulan itu yang penyaluran. Seperti itu kamu? Ya, monggo. Saya izin menjelaskan dulu ya. Kalau untuk yang di rencana penyaluran ini kan ada memang tulisannya pagu gitu ya. Ada bintangnya gitu. Pagu per bulan. Jadi sebenarnya pagu ini adalah jumlah keseluruhan dari rencana penyaluran per akun ini gitu. Ini misalnya baru ada honor 2,6 berarti kan pagu keseluruhannya 2,6. Kalau dia ada belanja bahan dan operasional lainnya nanti terjumlah di sini. Jadi itu bukan pagu yang keseluruhan dari selama setahun itu, tapi ini adalah pagu mereka selama 1 bulan. Jadi mereka nggak boleh lebih dari ini gitu. Kecuali mereka punya sisa sebelumnya, sisa dari bulan sebelumnya boleh dipakai. Tapi itu juga harus kalau sisanya di akun belanja bahan, bolehnya dipakainya di belanja bahan aja, nggak boleh di tempat lain ya gitu. Gitu aja. Oke, gitu ya Mas Tio. Monggo. Selanjutnya dari Kulon Progo, Mbak Trias, ada yang ditanyakan? Pak Aci, Mas Pur, Mas Doni, Pak Aci, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ketika kita nanti membuat pagu itu kan dalam 1 tahun ya Pak ya, dalam 1 tahun untuk masing-masing akun gitu ya. Masih memungkinkan enggak itu nanti ketika
ketika dalam perencanaan bulanan, biasanya kalau pagu dalam 1 tahun itu kan misalnya 500.000 kali 12 kan mudahnya seperti itu ya. Nah, tetapi ketika dalam perjalanan itu kan ketika kita mau menyalurkan setiap bulan itu kadang-kadang kita itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ketika ini kegiatan ini nanti akan banyak di bantuan transport, maka bantuan transport kita tambah. Kemudian untuk untuk apa ya di ATK atau untuk snack makan dukungan itu nanti bisa jadi kita kurangi. Nah, masih memungkinkan tidak Pak? Kalau misalnya kita buat dalam 1 tahun, kemudian dalam perjalanan nanti kita ubah-ubah sehingga memang kalau dijumlahkan dalam tahun terakhir itu pasti tidak ketemu loh. Nanti penyesuaiannya di mana kalau seperti itu? Terima kasih. Mungkin tambah dari teman yang lain. Oke, sementara itu dulu Pak. Terima kasih. Oke, Mas, jadi ada revisi intinya, revisi pagu kayak seperti perubahan. Ya, boleh dimungkinkan. Jadi nanti misalnya kalau memang ada perubahan di revisinya aja di pagunya, pagu revisinya boleh diubah nanti. Jadi yang penting nanti akhir tahun dia nggak minus gitu. Nah, karena kalau misalnya dia ada dinamis ya gitu ya di belanja bahan atau di transport, misalnya bulan ini kayaknya keperluannya lebih banyak di transport ya gitu. Itu dimungkinkan Bapak Ibu boleh merubahnya di rencana penyaluran. Jadi nggak mesti rencana penyaluran itu belanja bahan pokoknya 500.000 gitu selama setahun, enggak. Bisa juga karena kan kita melihatnya dari ini juga ya, mereka butuhnya untuk bulan ini di mana kayak gitu. Tapi itu dibuatnya di awal bulan. Jadi ada kejadian kemarin di Kalimantan Barat, dia itu ternyata misalnya belanja bahannya itu dikasihnya 500 tapi dia pemakaiannya 600.000. Di situ padahal rencana penyaluran untuk bulan itu dia udah dibuat 500.000. Kan itu sebenarnya udah nggak boleh lagi dirubah. Kayak gitu. Jadi kalau dirubah itu dia belum menggunakan uangnya, tapi KPU Kabupaten Kota itu merubah rencana penyalurannya. Boleh kayak gitu. Jadi nanti koordinasi dulu sama mereka butuhnya lebih banyak di akun apa, biar nanti KPU Kabupaten Kota yang membuat mappingnya ya, lebih banyak di mananya nanti diubah. Jadi bisa dimaksimalkan penggunaannya. Jadi jangan dia udah menggunakan lebih dari rencana penyaluran yang Bapak Ibu buat, nanti baru dirubah gitu. Itu nggak boleh. Yang boleh dirubah sebelum bulan itu disesuaikan. Nah, jadi pemakaiannya mereka tetap pada rencana penyaluran kayak gitu. Intinya bisa Pak Haji, tapi kuncinya tadi sebelum dana digulirkan dicatat dirubah dulu pas awal sebelum penyaluran atau penurunan dananya seperti itu. Cukup Pak Haji dan teman-teman kolom rokok. Selanjutnya Bandel, monggo. Mbak Bika dan teman-teman Pak Yuli dan rombongan. Mik. Izin kemarin kami memang kesulitan mengisi pagu karena masih bingung ini pagunya itu per bulan atau per tahun, makanya dari kecamatan maupun kabupaten belum diisi sama sekali. Jadi insya Allah sih ini kami sudah mencoba, sudah bisa, tapi mungkin kedepannya kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya kami memberikan, kan kami harus mensosialisasikan ke bawah, terutama TPS ya, kan ini kan belum input TPS. Nah nanti mungkin kami bisa menghubungi Mas Yusuf atau Mas Iwan atau Mas Diki ya. Bisa langsung atau harus lewat provinsi? Boleh langsung. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Diki, terima kasih Mas Sebelumnya juga banyak yang konsultasi bisa sampai malam. Tapi kalau bisa jangan malam-malam. Oke, siap. Terima kasih, intinya itu ya. Suatu saat kami mengundang untuk Zoom bisa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya masih bingung di pagu tadi. Bentar. Mas Vino dan kawan-kawan. Sleman mana Sleman ya? Oh ya, Sleman di belakang.
Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nih Pak Diki, Pak Yusuf, dan rekan-rekan tim dari KPU RI. Tadi sudah ditanyakan beberapa hal terkait penginputan pagu ya. Ini karena Sleman ini belum input pagu sama sekali ya. Karena ya merasakan teman-teman tuh bingung menginput pagu sehingga kami belum input dulu gitu. Lebih bingung soalnya. Jadi, ternyata belum semua ya. Wah ini. Saya berbeda ya pertanyaannya dengan teman-teman dari kabupaten kota yang lain. Saya ingin menanyakan terkait tadi unggah dokumen SPJ itu tadi ya. Terutama di bulan Juli atau Januari sampai dengan bulan Juli itu ya. Karena di situ kan untuk upload atau unggah SPJ-nya itu kan per akun ya. Per akun per bulan seperti itu ya. Nah, apakah dimungkinkan karena tadi dapat dispensasi hanya kita bisa mengupload satu kali saja gitu ya. Nanti untuk keterangannya bagaimana? Terus kemudian yang dipilih itu bulan Juli gitu ya. Dengan total realisasi sampai dengan gitu nggih. Nah, di kami sebenarnya karena tadi dikembalikan ke masing-masing kebijakan dari kabupaten kota gitu untuk membackup dokumen SPJ dari PPK PPS itu kan kami juga melakukan scan LPJ itu. Jadi karena sama antara PPK 1, PPS 1 dengan yang lainnya itu ada yang di scan itu satu akun satu dokumen, ada juga satu transaksi satu dokumen. Nah, di kami di KPU Kabupaten Kota itu membackup kembali dengan menyekan semua dokumen hard file itu dari PPK PPS menjadi satu dokumen. Nah, itu apakah bisa kami lakukan nanti untuk mengupload satu dokumen utuh itu ke semua akun itu, Mas? Jadi itu kan ya jika dimungkinkan ya, karena tadi dapat dispensasi itu gitu ya. Nah, nanti untuk selanjutnya mungkin yang akan kami terapkan itu tetap satu akun untuk satu dokumen, Mas, karena ya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ardian, ada besar satu akun itu bisa digunakan satu kali pembelian ATK, 2 kali dan sebagainya lah. Takutnya kami pun juga ada nanti di kwitansi yang kami susun itu, satu kwitansi itu ada beberapa kali pembelian, tapi dengan beberapa perincian tersebut itu. Mungkin itu dari kami, Mas Sleman. Ada teman-teman lain yang menambahkan? Cukup nggih. Itu saja Pak Ardian, terima kasih. Nggih, terima kasih Mas. Nggih, ada dengan dokumen unggahnya tadi Mas. Ya, terutama yang Juli ke belakang lebih teknis tentunya. Juga terkait dengan mungkin inputnya ya Mas. Inputnya itu seperti apakah di bulan Juli kah atau di bulan apa kah? Itu. Oke. Kalau untuk yang bulan Juli ke belakang kan saya bilang tadi ada dispensasi gitu ya. Di input realisasinya seperti ini. Misalnya di sini kan PPK misalnya untuk bulan Juni misalnya. Di sini kan akunnya dia kepisah ya, ada 3 gitu. Nah, kalau untuk bulan Juli ke belakang kita nggak masalah kalau misalnya dia pakai satu bundle file gitu untuk buktinya di sini ya. Atau untuk di SPTJB-nya misalnya kayak gitu kan. Nggak masalah pakai yang file 1 bulan itu asal nggak melebihi dari 25 MB. Kalau lebih ya dikompres saja dulu. Tuh. Nah, kalau untuk yang setelahnya, ini kan untuk yang Agustus, September, dan bulan berjalan lainnya, nanti itu dia harus per akun. Itu per akun. Nah, tadi boleh dia per transaksi atau dia boleh 1 bulan 1 akun gitu. Kita serahkan lagi ke masing-masing Satker. Lebih enak meriksanya kayak gimana? Karena kan Satker juga harus meriksain tadi file-filenya tadi kan. Gitu. Kita kembalikan aja enaknya gimana. Nah, kalau untuk bulan sebelumnya satu file itu nggak apa-apa, yang satu bundle itu untuk SPTJB kan misalnya harusnya cuma 2 lembar, nggak apa-apa pakai yang itu karena kan nanti ribet misah-misahinnya lagi gitu. Oke, itu Mas Ina sudah jelas atau yang tanyakan lagi? Nanti kemudian SPTJB yang di bulan Januari sampai dengan bulan Juli itu jadi satu ya outputnya dari sitab ini? Atau itu udah keseluruhan ya? Enggak, jadi per bulan aja. Oh, tetap per bulan kan? Tetap per bulan aja. Jangan banyak-banyak. Tetap per bulan aja. Kalau misalnya Juni ya Juni aja, Juli aja gitu. Enggak, maksudnya dari Januari tadi itu?
Kalau itu kan untuk yang DN0609. Kalau SPTJB kan dia per bulan kan gitu. Iya, kalau itu kan maksudnya sudah per bulan gitu ya. Nanti outputnya di Sitap ini apakah berpengaruh gitu ya? Kalau kami kan memang sudah tertib ya, penyusunan LPJ itu sudah dari awal dulu gitu. Oh ya. Kalau untuk yang penting pengisiannya tetap per bulan gitu. Kalau untuk filenya nggak masalah sih, karena kan itu untuk buktinya aja. Yang penting pengisiannya memang tetap sebulan kayak gitu. Per bulan dari Maret misalnya. Iya, dari gitu ya? Maret itu. Okay. Jadi nggak keseluruhan langsung. Oh ya, berarti inputnya per bulan. Kemudian untuk yang untuk upload file-filenya itu yang mungkin yang 1 bulan digabung gitu. Tapi ini per bulan Mas Rino untuk inputan itunya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu